Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di besok pagi di segmen cerita horor pendakian. Penyebab kematian Ilham adalah belum terlaksanakan upacara ruatan. Rumah-rumah di perkampungan ini berbentuk gubuk kecil yang berjumlah kurang lebih 15 gubuk dengan jarak yang lumayan berdekatan. Prajurit ini seperti kayak prajurit kerajaan. Kurang lebih mereka berjumlah 7 orang dengan berpakaian serba merah dengan celana kain selutut lengkap dengan tombaknya. Dia sudah seperti orang yang meninggal, wajahnya putih pucat. Sangat yakin jika mereka itu sudah berpindah alam. Berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan besok pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di segmen cerita horor pendakian kali ini, gue akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah satu narasumber yang mengirim ceritanya di besok pagi saat melakukan pendakian di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sebuah kisah pilu yang merenggut nyawa seseorang yang saat itu diyakini meninggalnya disebabkan oleh makhluk halus karena dia belum melakukan tradisi ruatan. Simak cerita ini sampai habis supaya kalian paham juga apa yang terjadi sama si narasumber tersebut dan kenapa si narasumber tersebut bisa mengalami hal yang ia alami saat di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Nah, jangan lupa juga di subscribe besok pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal video terbaru dari besok pagi. Bagi kalian juga yang mungkin mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, cerita kalian pengen diangkat di besok pagi atau menjadi narasumber, kalian bisa langsung aja nih mengisi form yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih, apakah kalian pernah mendengar tradisi ruatan itu seperti apa? Dan di sini gue akan menjelaskan tentang tradisi ruatan adalah sebuah tradisi Jawa yang hingga kini masih dipercaya perlu untuk dilakukan jika kita memiliki seorang anak yang masuk dalam kategori tertentu. Misalnya anak tunggal atau otang-anting, 5 bersaudara laki-laki semua atau Pandawa 5 dan sebagainya lah ya. Tradisi ini yang jika tidak dilakukan diyakini akan menimbulkan hal yang tidak baik yang konon katanya berhubungan erat dengan makhluk halus. Oleh karena itu, upacara ruatan ini bisa dikatakan berbeda karena dalam upacara ruatan biasanya akan melibatkan pagelaran layang kulit dengan disertai berbagai syarat-syarat lainnya. Kisah ini dialami Bagus dan temannya si Ilham. 2 nama ini sengaja gue samarkan. Nah, mohon maaf jika memang ada kesamaan nama tersebut. Nah, si Ilham dan Bagus ini mereka adalah kawan lama yang kebetulan memiliki satu hobi, yaitu mendaki gunung. Bagus sangat sering mendaki bersama Ilham sejak tahun 90-an. Hingga waktu itu Bagus lupa tahun berapa. Yang jelas saat itu tepat 7 hari setelah Bagus ini kehilangan Ilham untuk selama-lamanya. Jadi, bisa dibilang ke Gunung Merapi adalah pendakian terakhirnya Bagus bersama sahabatnya itu, yaitu Ilham. Saat itu Bagus dan pihak keluarga Ilham sangat yakin bahwa kematian Ilham ada hubungannya dengan makhluk halus. Karena usut punya usut, Ilham adalah salah satu dari 5 saudara laki-laki yang harusnya wajib diruat. Hal itu dikuatkan dengan penuturan ceritanya Bagus tentang apa saja yang sebenarnya terjadi selama Bagus dan Ilham berada di Gunung Merapi saat itu. Pengalaman itu tentu saja tidak akan pernah dia lupakan selama hidupnya, karena selain merenggut nyawa temannya, pendakian saat itu juga sangat dipenuhi dengan kejadian yang tidak masuk akal. Ini yang dialami oleh si Bagus. Hari itu, Bagus dan Ilham berencana melakukan pendakian ke Gunung Merapi, Jawa Tengah. Karena mereka berasal dari Jawa Timur,
Bagus dan Ilham memulai perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Dan setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya pagi itu mereka berdua berangkat menuju salah satu terminal yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Sampai di terminal dan menunggu beberapa lama, akhirnya bus yang mereka tunggu-tunggu akhirnya pun datang. Dengan penuh semangat, saat itu mereka langsung melangkahkan kakinya naik ke dalam bus. Karena memang pendakian ini sudah lama banget nih, mereka merencanakan dari jauh-jauh hari. Jadi tidak heran jika saat itu perasaan mereka benar-benar sangat bahagia. Selama perjalanan, waktu dihabiskan dengan beristirahat. Karena Bagus tahu bahwa perjalanan ini akan sangat panjang dan melelahkan. Sampailah di base camp Merapi, tepatnya pada malam hari. Dan malam itu suasana base camp cukup ramai karena seingatnya Bagus malam itu adalah malam minggu. Memang sesuai rencana awal, mereka akan melakukan pendakian ini dengan cara bergabung dengan pendaki lain. Karena selain itu, ini adalah pendakian pertama Bagus dan Ilham di Gunung Merapi. Sepertinya terlalu berbahaya jika mereka mendaki cuma berdua. Ditambah ini juga sudah malam, pikirnya Bagus pada waktu itu. Tiba-tiba Ilham ini melontarkan pertanyaan kepada si Bagus. Makan ini mana, Gus? Kita kan belum makan loh, mending kita makan dulu, baru kita naik. Dan si Bagus pun menjawab pertanyaan si Ilham tersebut. Nanti saja deh Ham, mending kita jalan dulu, gimana nanti kita berhenti di pinggir jalan sambil menunggu pendaki lain lewat sini. Kita bisa masak mie instan dulu lah. Dan si Ilham pun menjawab pertanyaan si Bagus tersebut. Nanti kalau kita udah ada gabung sama pendaki lain, terus kita ngajak berhenti buat makan malam kan gak enak Gus. Kita belum terlalu kenal juga loh sama mereka. Berat juga loh, ya udah ayo jalan wes pelan-pelan aja. Nanti kalau ada tempat yang cocok, kita berhenti sambil nunggu yang lain, jawab si Bagus kepada si Ilham. Akhirnya mereka pun memulai pendakian nih. Sekitar berjalan kurang lebih 30 menit dari base camp, mereka menemukan tempat yang dirasa cocok untuk beristirahat dan memulai masak mie instan untuk mengisi perut mereka sebelum memulai pendakian ini. Selama mereka beristirahat, banyak sekali pendaki yang lewat di depan mereka. Monggo mas, sesekali mendengar sapaan pendaki lain di sela-sela mereka yang sedang asik menikmati mie instan tersebut. Mereka pun membalas sapaan mereka dengan senyuman hingga kata-kata penyemangat ke rombongan pendaki lain. Setelah selesai makan malam, mereka tetap di tempat ini sambil menunggu pendaki lain juga nih guys. Dan tidak beberapa lama kemudian, akhirnya ada rombongan pendaki lain yang hendak naik. Itu terlihat dari sorot light lamp di kepala mereka yang sekali menyorot ke arah Bagus dan Ilham. Itu ada pendaki lain. Yuk gabung aja deh, kita naik sekarang. Ajaknya si Bagus kepada si Ilham seperti itu. Jangan yang rombongan ini Gus, mereka kelihatannya kurang bersahabat. Dengar deh, mereka kalau jalan sambil bercanda kencang banget suaranya, ucap si Ilham kepada si Bagus. Lu tau dari mana? Enak dong kalau sambil bercanda nanti perjalanan ini jadi nggak berasa. Jauh si Bagus seperti itu. Gue nggak mau gabung rombongan yang ini pokoknya. Mereka cowok semua Gus, males nggak ada ceweknya. Monoton. Lu tau dari mana? Kita lihat wajahnya aja belum, sambung si Bagus. Lihat aja, bentar lagi. Pasti nggak ada ceweknya. Soalnya gue nggak dengar suara cewek sama sekali. Jawab si Ilham seperti itu. Jadi berdua itu dia saling bercakapan tentang pendaki lain yang Ilham dan Bagus ini pengen gabung lah. Ternyata prediksi Ilham tentang rombongan pendaki yang lewat itu benar. Mereka beranggotakan 8 pendaki yang hanya berjenis kelamin laki-laki. Dan sesuai permintaan Ilham, mereka pun kembali menunggu rombongan berikutnya. Dan sekitar jam 10 malam, akhirnya mereka melihat ada pendaki yang datang nih. Ham, ini sudah jam 10. Apapun alasan lo, kita harus gabung rombongan ini. Mau ada ceweknya, kek, mau enggak, kek, gue nggak peduli. Daripada nanti kita naiknya ke malaman, itu bisa bahaya lah. Ucap si Bagus kepada si Ilham seperti itu. Dan Ilham saat itu hanya diam dan mengangguk. Setelah beberapa saat, rombongan mereka pun sampai di depan Bagus dan Ilham. Saat itu mereka langsung memberhentikan mereka dan mencoba mengutarakan maksud Bagus dan Ilham bahwa mereka akan ikut bergabung dalam perjalanan ke Gunung Merapi. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berkenalan dan dipersilakan untuk ikut gabung bersama pendaki itu. Rombongan ini mengaku berasal dari Jawa Tengah. Mereka beranggotakan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Selama perjalanan, keadaan mulai berubah. Yang awalnya mereka kira suasana akan cair dan menyenangkan, ternyata tidak.
Mereka hanya diam dan seolah tidak menganggap kehadiran Bagus dan Ilham ini. Saat itu, Bagus dan Ilham sekali saling bertatap muka, sambil merasa keheranan dengan rombongan ini. Kenapa kok nggak ada yang ngobrol? Pikirnya Bagus pada waktu itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan karena Bagus dan Ilham tidak pernah sekalipun ke gunung ini. Jadi saat itu Bagus berada di barisan paling belakang dengan hanya mengikuti kemanapun mereka berjalan. Setelah beberapa jam kemudian, Bagus mulai merasakan keanehan di dalam rombongan ini. Setiap Bagus menanyakan tentang jarak dan sebagainya, mereka hanya menjawab dengan senyuman lembut tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan akhirnya, kecurigaan Bagus pun terbukti. Ketika rombongan ini tiba-tiba seolah memasuki sebuah perkampungan kecil, tepat di jalur pendidikan yang mereka lalui. Saat itu Bagus sangat heran dan kembali menanyakan tentang keberadaan rute kepada rombongan ini. Mereka pun tetap diam dan tidak menghiraukan ucapan Bagus itu. Rumah-rumah di perkampungan ini berbentuk gubuk kecil yang berjumlah kurang lebih 15 gubuk dengan jarak yang lumayan berdekatan. Saat itu Bagus juga melihat ada beberapa orang tua seperti penduduk lokal. Mereka hanya memakai celana pendek hitam dan ada sebagian yang membawa cangkul di pundaknya. Mereka seolah menatap perjalanan Bagus dan Ilham dan dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Bagus pun tetap melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang mulai tidak karuan nih guys. Selama beberapa lama, setelah Bagus meninggalkan area perkampungan tersebut, tiba-tiba mereka berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang sedang mencari kayu bakar. Dan betapa terkejutnya Bagus saat itu. Ketika Bagus tahu bahwa kakek-kakek tersebut tidak memiliki mata, dengan wajah yang sudah setengah hancur seperti habis mengalami kecelakaan, saat itu Bagus langsung gemetar, ketakutan, dan langsung memutuskan untuk berhenti mengikuti rombongan ini. Karena Bagus sangat yakin jika mereka itu sudah berpindah alam. Karena posisinya Bagus berada di baris paling belakang dan tepat di depan Ilham, Bagus langsung berhenti mendadak tanpa sepengetahuan rombongan yang ada di depannya. Dan benar sesuai dugaan awal, mereka tetap berjalan tanpa menghiraukan keberadaan Bagus dan Ilham yang berhenti. Kita kayaknya tidak akan sampai puncak Deham. Ayo turun sekarang, ajak Bagus kepada si Ilham seperti itu. Dan betapa terkejutnya Bagus waktu itu ketika dia menoleh ke belakang dan melihat keberadaan Ilham. Saat itu Bagus melihat Ilham sudah seperti mayat hidup. Wajahnya putih pucat, bibir menghitam, dan badannya dingin sekali. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Bagus langsung melepaskan jaketnya dan pakaian di tubuhnya Ilham. Saat itu Bagus langsung mengajaknya untuk kembali turun. Saat itu Ilham sudah tidak bisa berbicara sama sekali dengan tatapannya yang kosong. Tidak beberapa lama kemudian, dalam perjalanan turun, tiba-tiba mereka berpapasan dengan orang berpakaian seperti prajurit. Prajurit ini seperti kayak prajurit kerajaan. Kurang lebih mereka berjumlah 7 orang dengan berpakaian serba merah dengan celana kain selutut lengkap dengan tombaknya. Mereka juga mengenakan seperti kain berwarna abu-abu yang melingkar di atas kepalanya. Anehnya, mereka seolah tidak melihat keberadaan Bagus dan Ilham. Mereka hanya diam dan terus berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Setelah keadaan dianggap sudah aman, Bagus pun kembali melanjutkan perjalanan turunnya. Saat perjalanan turun, Bagus hanya mengandalkan ingatannya dan berharap tidak tersesat. Saat itu Bagus sekali melihat keadaan Ilham yang semakin memburuk. Dia sudah tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Dia hanya diam sambil mengikuti Bagus dari belakang. Bagus pun saat itu berpikir, nanti kalau ketemu perkampungan yang tadi, dia akan berhenti untuk meminta bantuan kepada orang yang ada di kampung tersebut. Dan setelah lama mereka berjalan, Bagus sama sekali tidak kunjung menemui perkampungan tersebut. Bahkan mereka menemukan bungkus rokok yang dibuang saat Bagus hendak memasuki area perkampungan yang dilihat saat perjalanan berangkat tadi. Tapi saat itu benar-benar seolah seperti tidak pernah ada perkampungan di jalur ini. Loh, Ham, ini kan bungkus rokok yang gua buang tadi saat masuk kampung kecil ini. Ini kok sekarang tiba-tiba nggak ada rumah-rumahnya ya? Ucap Bagus kepada Silam seperti itu.
Dan Ilham pun tidak mau menjawab. Dia hanya diam dengan tetap menundukkan kepalanya. Bagus pun saat itu perlahan melanjutkan perjalanan dengan seluruh tubuh yang gemeter karena sangat ketakutan yang pastinya. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pohon besar, dan seingatnya Bagus, mereka tidak menemui pohon ini ketika saat naik. Hal itu membuat Bagus berpikir bahwa mereka ini benar-benar sudah tersesat. Karena Ilham sudah mengaku tidak kuat berjalan lagi, dan mengingat keadaan dia sudah mulai parah, Bagus pun memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat itu. Saat itu Bagus berpikir lebih baik perjalanan dilanjutkan besok pagi saja agar lebih aman yang pasti. Tenda pun akhirnya didirikan Bagus, dan Bagus pun langsung menyalakan kompor untuk segera membuat minuman hangat agar tubuhnya Ilham ini agar terasa lebih hangat yang pastinya. Malam itu waktu dihabiskan dengan tetap berada di dalam tenda, dan perasaannya Bagus pun sudah campur aduk. Bahkan saat itu mereka sudah tidak memikirkan puncak lagi. Dan setelah beberapa lama di dalam tenda, Bagus tiba-tiba mendengar suara orang nembang moncopat. Mungkin yang paham nembang ini kayak gimana alunannya, kalian bisa share di Google lah ya. Pasti akan mengerti betapa ketakutannya Bagus pada saat itu. Ketika nembang ini terdengar di tengah-tengah hutan, suara nembang tersebut terdengar sangat jelas dan seolah bersumber dari samping tenda mereka. Saat itu Bagus sangat ketakutan parah lah, hingga mereka seolah sulit untuk bernafas. Ditambah setelah Bagus melihat keadaan Ilham, dia sudah seperti orang yang meninggal. Wajahnya putih pucat sambil melongo dengan tetap membuka mata. Malam itu suara nembang moncopat tersebut seolah-olah menjadi alunan kematian Ilham. Dan Bagus pun sudah tidak bisa lagi menahan tangis. Dia menangis terseduh-seduh sambil memeluk Ilham dan berteriak minta tolong. Saat itu Bagus sudah pasrah, dan seolah dia sudah mengerti bahwa Bagus juga tidak mungkin bisa kembali pulang lagi. Jadi diputuskan untuk memejamkan mata sambil tidak berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Dengan perasaan yang sangat sedih dan masih ketakutan, Bagus tiba-tiba mengingat kembali semua kenangan-kenangan selama hidupnya, seolah-olah dia diperlihatkan ulang kembali oleh Sang Maha Pencipta. Hal itu membuat rasa penyesalannya Bagus makin dalam, karena banyak sekali hal-hal yang dia sia-siakan ketika masa hidupnya itu. Dan selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba Bagus mendengar suara Ilham memanggil namanya dengan lirih. "Ayo pulang Gus," kata Ilham seperti itu. "Aku wes nggak kuat Tam, aku gak roh dalane." Artinya aku sudah nggak kuat Tam, aku juga nggak tahu jalan pulangnya kemana. "Ayo pelan-pelan Gus, aku tahu jalan pulang," ucap Ilham seperti itu kepada si Bagus. Dengan sedikit harapan, akhirnya Bagus berdiri bersiap untuk membongkar tenda dan membereskan barang-barangnya. Saat itu, ketika Bagus membereskan barang-barangnya, kurang lebih hanya 2 meter dari tempatnya, Bagus dan Ilham kembali lagi melihat ada sesosok orang tua dengan tidak memakai baju. Sosok tersebut duduk dan diam di antara semak-semak sambil menangis lirih. Bagus saat itu sangat gemetar dan mencoba terus bergegas membereskan barang-barangnya. Setelah semuanya beres, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan turun, dan tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa sosok pocong. Sosok tersebut tepat berada di tengah rute perjalanan mereka, dan sosok pocong tersebut lengkap dengan balutan kain putih yang terlihat masih baru. Mereka pun saat itu langsung lari tunggang langgang sambil berteriak minta tolong. Di tengah-tengah Bagus dan Ilham yang masih berlari, tiba-tiba mereka mendengar suara ayam berkokok dengan sangat kencang. Seolah sumber suara ayam tersebut tidak jauh dari tempatnya Ilham dan Bagus berada saat itu. "Ikuti suara itu Gus," ucap Ilham tiba-tiba kepada si Bagus. "Itu sebelah kanan kita Ham, gak ada jalannya ini, rumputnya tinggi banget," jawab Bagus dengan heran. Tiba-tiba tanpa banyak bicara, Ilham pun langsung berbelok ke arah kanannya Bagus dan mencari sumber suara ayam tersebut. Dan tanpa pikir panjang, Bagus pun langsung mengikuti arah pergerakan si Ilham ini.
Dan ternyata tidak lama kemudian mereka tiba sampai di kebun warga yang kemarin malam Bagus lewati dengan Ilham. Saat itu Bagus langsung melakukan sujud syukur dan segera untuk kembali pulang ke rumah. Dan anehnya lagi, setelah Bagus sampai di sekitar rumah warga, mereka melihat waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Saat itu Bagus sangat kebingungan sekali, mengingat mereka kemarin saat membereskan tenda, suasana saat itu jelas masih gelap gulita. Dan setelah itu Bagus belum lama berjalan, mereka mendengar suara ayam dan tiba-tiba keluar sudah di ladang. Kok jadi udah siang begini? Pikirnya Bagus pada saat itu. Intinya saat itu memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Mereka seolah keluar dari dimensi waktu yang berbeda dalam perjalanan pulang dan keadaan Ilham sudah tak tampak membaik. Meskipun kini dia lebih banyak diam dan berbeda dari Ilham yang Bagus kenal. Sebelumnya hal itu tidak menjadi masalah, karena Bagus pikir dia pasti masih shock dengan kejadian yang telah mereka alami bersama. Sesampainya di rumah pun, Bagus langsung istirahat dan tidak menceritakan pengalaman ini kepada siapapun, karena saat itu keluarganya jadi cemas dan sebagainya lah. Jadi Bagus memilih diam dan berusaha melupakannya. Hingga tepat 7 hari setelah mereka sepulang dari Gunung Merapi, Bagus mendengar bahwa Ilham meninggal dunia secara tidak wajar. Dia meninggal dengan keadaan masih memakai sepatu dan baju yang dia pakai saat mendaki gunung bersama Bagus. Dan betapa terkejutnya Bagus saat itu. Ternyata isi tas Ilham juga kabarnya masih utuh. Dan seolah dia benar-benar baru pulang dari Gunung Merapi tersebut. Saat itu setelah kematian Ilham oleh pihak keluarga, Ilham Bagus langsung dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dan Bagus pun berkata sejujurnya. Hingga Bagus saat itu menawarkan untuk melihat kembali ke basecamp Gunung Merapi, bahwa mereka benar-benar sudah turun 7 hari yang lalu bersama si Ilham. Bagus pun menceritakan semuanya dengan apa adanya, mulai dari keberadaan mereka hingga aktivitas apa saja yang Bagus dan Ilham lakukan di Gunung Merapi tersebut. Di tengah-tengah Bagus masih menjelaskan, salah satu dari keluarga Ilham tiba-tiba bernyanyi lirih, "Lembang mau copat," sambil melenggak-lenggokkan lehernya. Saat itu Bagus sangat terkejut dan langsung teringat suara alunan itu. Suara itu sama persis seperti suara yang Bagus dengar saat di Gunung Merapi, saat masih bersama Ilham yang pastinya. Karena Bagus sudah dianggap tidak berkepentingan lagi, akhirnya Bagus pun saat itu disuruh keluar oleh kakaknya Ilham. Hal itu membuat Bagus tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya di dalam rumahnya Ilham pada waktu itu. Bagus pun langsung kembali pulang dan sudah tidak pernah bertemu lagi dengan keluarganya Ilham selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya beberapa bulan lalu Bagus pun kembali bertemu dengan salah satu kakaknya Ilham ini, ketika Bagus berkunjung ke sebuah tempat wisata yang berada di kotanya si Bagus itu. Dalam kesempatan itu Bagus mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kakaknya Ilham pun menjawab bahwa salah satu penyebab kematian Ilham adalah belum terlaksanakan upacara ruatan pada keluarga Ilham. Memang kami belum diruat, Gus, karena dalam keluarga kami 5 bersaudara laki-laki termasuk Ilham. Tapi entahlah, Gus, Tuhan berkehendak lain. Memang kematian Ilham sudah takdir, tetapi karena belum diruat, kematian Ilham jadi tidak wajar. Kamu juga tahu kan, kalau 5 bersaudara laki-laki, jika tidak diruat pasti yang satu bakal meninggal. Apalagi saat itu kalian pergi ke gunung. Pasti sejak awal Ilham sudah ditandai oleh makhluk halus. Ucap kakaknya Ilham kepada si Bagus seperti itu. Bagus saat itu hanya diam dan merasa bersalah. Dan setelah kejadian itu, Bagus sudah tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di gunung lagi. Karena dia menganggap pengalaman itu sebagai pengalaman terakhir yang benar-benar harus dijadikan sebagai pelajaran. Kini Bagus harus fokus membesarkan 3 anaknya dan mulai kehidupan yang barunya. Untuk penulisan cerita ini sengaja nggak gue tuliskan dari sudut pandang Ilham, karena memang Ilham di sini akhirnya meninggal. Dan gue nggak mungkin mewawancari orang yang sudah meninggal pastinya. Jadi apa yang dilihat dan dirasakan Ilham saat itu, tiba-tiba wajahnya menjadi putih pucat,
dan mendadak menjadi pendiam. Hanya Ilham lah yang tahu. Sekian, terima kasih. Semoga cerita yang telah gue ceritakan tentang pengalaman Bagus dan Ilham saat pendakian di Gunung Merapi, yang pada akhirnya Ilham ini tidak tertolong nyawanya dan meninggal dunia. Semoga teman-teman semua bisa menyimak video ini dengan baik, dengan bijaksana, dan dengan akal sehat. Ambillah baiknya dan buruknya buang jauh-jauh. Semoga kalian juga bisa mempelajari beberapa pentingnya pengalaman dalam pendakian gunung, serta beberapa etika, attitude, sopan santun perlu buat kalian jaga dimanapun kalian berada. Naiklah bersama orang berpengalaman, jaga sopan santun kalian, dan jangan lupa izin sama orang tua. Dari gua Indra, saksikan cerita horor pendakian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.